pagi hari ini, saudaraku, kita kembali ke firman Tuhan, yaitu iman yang kuat membutuhkan kesetiaan. Itu firman Tuhan minggu yang lalu, poin 1. Hari ini iman yang kuat membutuhkan pengenalan akan Yesus. Amin. Kalau saya mau membangun hubungan dengan saudara, saudara harus mengenal saya. Demikian juga kita dengan Tuhan. Amin. Kita mau diberkati oleh firman Tuhan, kita harus kenal siapa Tuhan kita. Haleluya. Nah, itu sebabnya ketika kita mendengar firman Tuhan, kita buka hati kita selebar-lebarnya, kita berikan tempat kepada firman Tuhan, saudaraku, supaya firman Tuhan diteguhkan dalam seluruh aspek kehidupan kita dan kita diberkati. Haleluya. Markus 1 ayat 40 sampai 42. Markus pasal 1 ayat 40 sampai 42, kita baca firman Tuhan ini sama-sama. Amin. Markus pasal 1 ayat 40 sampai 42. Haleluya. Dapat semuanya, saudaraku? Markus pasal 1. Kita baca sama-sama. Amin. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Haleluya. Ayat 40 sampai 42 kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau Engkau mau, Engkau dapat mengakhirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan, yaitu iman yang kuat membutuhkan kesetiaan. Kalau kita mau iman kita makin hari makin kuat, seperti seorang perempuan Kanaan, saudaraku, apapun alasannya, saudaraku, ia tidak menyerah, ia terus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menjawab doanya. Dia tahu jawaban doanya ada pada Yesus. Amin. Nah, itu sebabnya saudaraku, ia setia terus sampai ia mendapatkannya. Dan hari ini kita belajar dari seorang yang sakit kusta. Iman yang kuat membutuhkan pengenalan akan Kristus. Iman itu artinya percaya walau tidak melihat. Amen. Berharap walau tidak ada dasarnya. Amin, saudaraku. Kalau sesuatu yang sudah ada, tidak perlu kita beriman akan hal yang mustahil terjadi pada kita, perlu beriman. Amin. Iman yang kita percaya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu kalau kita tidak mengenal Tuhan Yesus dan firman-Nya, tidak ada yang bisa kita imani walau hal yang sangat sederhana sekalipun. Kalau Tuhan Yesus bekerja di dalam kehidupan kita, saya dan saudara, atau di dunia nyata melalui iman seseorang, entah imannya kecil atau imannya besar. Oleh karena ada iman, maka Tuhan Yesus bisa menyatakan kuasanya. Haleluya. Nah, jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan bekerja melalui iman kita. Iman kita itu, saudaraku, yang kita imani itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu perlunya kita mengenal Tuhan Yesus. Orang kalau belum mengenal firman Tuhan, tidak tahu firman Tuhan, tidak mengenal Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa dia imani, karena tidak ada pegangannya akan perkataan firman Tuhan. Dia tidak mengenal Tuhan. Haleluya. Kalau kita mengenal Tuhan, kita punya iman terhadap firman Tuhan, dan kita tahu firman itu pasti bisa terjadi dalam hidup kita. Amin. Akan hal yang mustahil kita perlu beriman. Apa yang sudah terjadi tidak perlu kita imani. Amin. Iman itu dasar dari yang kita harapkan, walau kita belum melihatnya. Haleluya. Dan firman Tuhan berkata, ayat ke-40 saya baca, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dari kisah ini kita baca menggambarkan pada kita bahwa seorang yang sakit kusta ini mengenal Tuhan Yesus dan kuasanya. Itu sebabnya dengan yakin dia berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Artinya terserah pada belas kasihan Tuhan saja. Tergantung pada hati Tuhan Yesus. Soal kuasa Tuhan, orang kusta ini maksudnya, percaya dengan sungguh-sungguh bahwa hanya Tuhan Yesus
Yesuslah yang bisa mentahirkan kustanya. Jadi dia mengenal kuasa yang ada pada Yesus. Dia mengenal siapa Tuhan Yesus. Amen. Ia percaya hanya Yesus yang bisa menyembuhkan dia secara takhir. Amen. Tidak lagi saudara yang kasih kambuh-kambuh, sembuh seperti semula. Haleluya. Dia mengenal Yesus. Karena ia mengenal Yesus, maka ia berkata, kalau engkau mau, tergantung pada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mau, maka ia bisa tahir. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak mau, apapun dilakukannya, saudaraku, dia tidak bisa tahir. Karena ia mengenal Yesus. Hari ini Tuhan mengajari kita melalui firman Tuhan ini kepada saya dan saudara, Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini dan dimanapun saudara bisa mendengarkan saya. Firman Tuhan ini mengajari kita supaya kita terlebih dahulu mengenal Yesus. Amin. Itu sebabnya setiap kali saya berdiri di hadapan saudara, saya mengatakan terlebih dahulu kita terima Yesus secara pribadi, tinggal dalam hidup kita, dan kita baca firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan. Kalau Yesus ada dalam hati kita, firman Tuhan ada dalam hati kita, kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Haleluya. Sebelum kita lahir baru, saudaraku, kita tidak mengenal siapa Tuhan. Itu sebabnya dahulu saya tidak memanggil nama Yesus. Kalau saya meminta sesuatu, bermohon sesuatu, tapi saya panggil yang lain karena saya tidak mengenal Yesus. Demikian juga saudara. Nah, tapi setelah kita mengenal Yesus, amin saudaraku, haleluya. Nah saudaraku, mengenal Yesus itu artinya kita punya hubungan dengan dia. Amin saudara. Secara pribadi dia ada di dalam hidup kita. Dia mengasihi kita. Kita tahu dia mati untuk kita, menebus semua dosa kita. Dan oleh kelayakannya saudara dan saya bisa bermohon kepadanya. Amin. Nah permohonan kita itu, Alkitab mengatakan seperti seorang yang kusta ini, saudara, ia punya permohonan. Permohonannya itu yaitu supaya ia tahir dari kustanya. Ia sakit kusta, ia tahu Tuhan Yesuslah penyembuh dari sakit kusta. Tetapi saudaraku, kalau Tuhan Yesus tidak mau, tidak tergerak hati oleh belas kasihan, maka ia tetap berada dalam kustanya. Itu sebabnya berkata, kalau engkau mau. Amin. Haleluya. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, begitu juga kita kepada Tuhan. Kita percaya kalau kita kenal Tuhan itu, apapun permohonan kita, saudaraku, ia bisa memberikannya kepada kita sesuai dengan kehendak Tuhan yang kita mohonkan. Maka kalau Tuhan mau, ia pasti menjawabnya doa kita. Amin. Haleluya. Tergantung pada hati Tuhan Yesus. Soal kuasa Tuhan, orang ini percaya dengan sungguh-sungguh bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang bisa mentahirkan kustanya. Tergantung pada Tuhan, hanya Tuhan yang menjadi penolong kita. Amin. Dan karena itulah orang yang sakit kusta ini datang dan rendah hati, berdoa dan berlutut, memohon langsung pada Yesus. Haleluya. Ia kenal siapa Tuhan. Amin saudaraku. Dikarenakan pada zaman hukum Taurat, setiap orang yang sakit kusta itu dianggap penyakit yang terjadi pada seseorang yang langsung dihukum Tuhan karena dosa yang dilakukannya. Dan jika Tuhan berbelas kasihan dan mau mengampuni dosa orang tersebut, maka sembuhlah atau tahirlah dia. Dan itulah alasan dalam hukum Taurat mengasingkan orang yang sakit kusta supaya tidak membawa penularan pada orang lain dan dianggap menjijikkan, najis atau pendosa. Nah dikatakan Alkitab saudaraku, karena di dalam hukum Taurat saudara, orang yang sakit kusta ini dianggap hukuman Tuhan langsung. Orang kalau sakit kusta dia, oh itu karena dosanya. Nah saudaraku, mereka ini tidak bisa saudara sembarangan berkumpul dengan umat Tuhan yang lain karena dianggap dia adalah seorang pendosa yang jijik yang bisa menularkan. Haleluya. Itu sebabnya ia datang kepada Tuhan Yesus. Apapun hutang dosanya dari nenek moyangnya, orang tuanya, atau siapapun, dirinya pun, dia datang langsung pada Yesus karena dia tahu hanya Tuhan Yesuslah yang bisa menyembuhkan dia. Kalau hati Tuhan tergerak, nah saudaraku, maka ia bisa disembuhkan. Begitulah pengertian orang yang sakit kusta ini. Haleluya. Nah, karena ketika ia datang pada Yesus, ia berkata, ia memohonkannya pada Yesus, kalau engkau mau. Dia mengenal Tuhan secara pribadi.
menyembuhkan dia. Dia tahu sungguh-sungguh Tuhan bisa menolong dia. Kalau Tuhan mau, ia sanggup menyembuhkan dan mentahirkannya. Hari ini kita belajar dari orang yang sakit kusta ini, saudaraku. Karena kalau kita mengenal Tuhan, doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Kita tidak menyembah Tuhan yang tidak kita kenal. Kita menyembah Tuhan yang kita kenal, yang kita tahu kuasanya sanggup melakukan apa saja. Kita tahu apapun yang menjadi permohonan kita, selama itu sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti diberikan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, firman Tuhan berkata ayat 41, maka tergeraklah hatinya, hati Yesus, oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Luar biasa, amin saudaraku. Haleluya. Jadi karena orang kusta ini tahu kemauan Tuhan, mereka itu saudaraku satu kemauan. Ketika Tuhan mau menyembuhkan dia dan orang kusta ini pun tahu Tuhan mau dia sembuh, maka ia menerima jawaban doanya. Tuhan Yesus menjawab doanya, ia memohon dengan iman, aku mau, jadilah engkau tahir. Nah, inilah perlu kita ketahui, yaitu kehendak Tuhan akan permohonan kita. Kalau yang kita imani dalam doa-doa kita dengan terus kita perkatakan, kita mohonkan sesuai kehendak Tuhan dan rencana Tuhan, maka hanya menunggu waktu yang terbaik saat hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan bagi kita dan dijadikannya seperti yang kita imankan. Mengertikah saudara maksud saya? Nah, kalau kemauan kita sama dengan kemauan Tuhan, selaras dengan firman Tuhan, sejalan dengan kehendak Tuhan, saudaraku, maka doa-doa kita itu pasti dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita berdoa, saudaraku, kita tahu apa yang kita mohonkan. Apakah kehendak Tuhan dalam hidup kita? Sehat itu kehendak Tuhan, sembuh itu kehendak Tuhan, diberkati untuk memberkati itu kehendak Tuhan. Amin. Saudara berhasil sukses itu kehendak Tuhan. Saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain itu kehendak Tuhan. Saudara bisa melayani itu kehendak Tuhan. Saudara bisa memberitakan firman itu kehendak Tuhan. Saudara punya kesaksian hidup itu kehendak Tuhan. Haleluya. Saudara mau diberkati oleh Tuhan sesuai kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita berdoa, saudaraku, maka doa kita itu hanya menunggu waktu kapan hati Tuhan saat hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Tuhan berkata, aku juga mau kau diberkati, aku juga mau kau sembuh, aku juga mau kau sehat, aku juga mau kau bisa melayani aku juga mau mengurapi engkau, aku juga mau menyatakan kuasa-Ku padamu, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Haleluya. Tuhan mau dijadikan bagi kita apa yang menjadi kehendaknya. Itu sebabnya perhatikan saat kita berdoa dan bermohon kepadanya. Amin. Haleluya, saudaraku. Dan firman Tuhan berkata, ya, firman Tuhan berkata, jadi, saya ulangi, artinya jangan kita sendiri yang mau, tapi kita harus tahu itu juga yang Tuhan mau. Haleluya. Seringnya begitu, saudaraku, maunya kita nggak peduli apa itu kehendak Tuhan atau tidak kehendak Tuhan, tapi kita mau begitu dah. Nah, kita berdoa seperti itu dan kita mau. Saudaraku, mari belajar dari hari ini. Ayat firman Tuhan ini dituliskan kepada kita menjadi pengetahuan kebenaran bagi kita. Haleluya. Supaya kita, saudaraku, tidak selalu gagal dalam kehidupan kita menghadapi keadaan kita atau keinginan kita. Akhirnya kita bisa putus asa. Seperti wanita Kanaan, dia tidak putus asa karena dia tahu jawaban doanya pada Yesus. Hari ini orang kusta ini, dia tahu hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan dia dari sakit kusta. Itu sebabnya, saudaraku, dia percaya dengan berkata, kalau engkau mau, dan Tuhan Yesus berkata, aku mau. Amin. Sambutannya sama. Amin, saudaraku. Sesuai dengan kehendak orang sakit ini dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Satu pemikiran kita dengan Tuhan.
kita. Katakan kepada Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan, Engkau sanggup menjawab doaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jadilah kepadamu, jadilah kepadamu. Amin. Jadi bagi kita semua, haleluya, firman Tuhan ini dijadikan bagi saudara dan saya, haleluya. Ayat 42 ini berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Seketika itu juga imannya menjadi kenyataan, yakni orang itu tahir dari kustanya, haleluya. Seketika itu juga imannya menjadi tahir. Orang itu, saudaraku, orang kusta ini tahir dari kustanya. Saya dan saudara menerima jawaban doa kita. Amin. Amin. Saat tadinya kita kekurangan, diberkati oleh Tuhan dengan kelimpahan. Tadinya kita lemah, dikuatkan oleh Tuhan. Tadinya kita, saudara, sakit, disembuhkan. Tadinya kita, saudaraku, mengalami kegagalan, dibuat Tuhan berhasil. Amin. Kenapa? Karena permohonan kita sesuai kehendak Tuhan. Adakah saudara menerima firman Tuhan ini dengan sukacita? Angkatlah tangan saudara ke surga, katakan, kiranya kehendak Tuhan menjadi kehendak saya. Amin. Jadi kalau kita berdoa, jangan mau kita aja cari tahu itu kehendak Tuhan atau tidak. Amin. Apa saya katakan? Kalau kita berdoa, harus tahu itu kehendak Tuhan atau tidak. Apa? Sekali lagi. Kalau kita berdoa, harus tahu itu kehendak Tuhan atau tidak. Iya, pastikan saudara mendengar dengan baik ya. Supaya ketika saudara keluar dari tempat ini, saudara berdoa, doa saudara dan saya dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Dikatakan firman Tuhan, seketika itu juga imannya menjadi kenyataan, yakni orang-orang kusta ini tahir dari kustanya. Apakah yang kita imani? Apa yang saudara imani hari ini? Jawablah di hati saudara masing-masing. Tentunya saudara semua punya iman, bukan? Adakah saudara punya iman di sini? Katakan, saya punya iman Tuhan. Nah, apakah yang menjadi iman saudara? Masa depan yang cerah, sukses untuk memuliakan Tuhan kah? Pekerjaan yang baik untuk memberkati banyak orang kah? Studi selesai di jangka waktu yang kita harapkan kah? Usaha meningkat tapi tidak terikat kah? Sehat selalu, tidak pernah opname di rumah sakit? Punya rumah dan bisa dibuka KKS kah? Punya kendaraan supaya bisa bawa jiwa beribadah? Punya pasangan hidup yang sama-sama bisa melayani Tuhan kah? Diberkati rohani, jasmani, materi, bahagia selalu untuk memberkati orang lain dan lain-lain. Apa saja yang sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara boleh imani. Apa saya katakan? Nah, apa saja yang sesuai dengan kehendak rencana Tuhan di dalam hidup saya dan saudara, kita bisa imani, maka kita percaya iman kita pasti dinyatakan. Haleluya. Orang kusta ini berkata, kalau engkau mau, sekarang saudara boleh berkata kepada Tuhan, kalau engkau mau Tuhan, engkau bisa memberkati aku, memberikan aku pekerjaan yang baik untuk memuliakan Tuhan. Jangan untuk kesombongan. Nah, pada lihat kita bisa bekerja di kantor ini supaya tapi teman-teman tahulah kalau kita ini memang hebat. Nah, saudaraku, seperti saya katakan tadi, jangan kita aja yang mau. Kalau kita aja yang mau, tidak doa kita tidak dijawab Tuhan, karena bisa membawa kesombongan bagi kita. Haleluya. Tapi kalau itu untuk pekerjaan Tuhan, maka saudaraku, seperti orang kusta ini, saudaraku, ia mau, aku mau jadi engkau tahir. Haleluya. Nah, demikianlah kita percaya kepada firman Tuhan dengan doa-doa kita. Selama iman kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka iman itu pasti disambut Tuhan dengan waktu yang baik. Katakan amin. Yang perlu juga kita ketahui bagi kita semuanya, agar jangan kita saja yang berkemauan dan kita katakan iman yang kuat, padahal kemauan kita yang kuat. Haleluya. Haleluya. Nah, kita katakan, saudaraku, imanku kuat, percaya
tapi iman kita ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin bukan itu kehendak Tuhan. Jangan paksa Tuhan. Haleluya. Iya, jangan memaksakan diri artinya. Amin, saudaraku. Oh, harus dia. Aku nggak mau kalau nggak dia Tuhan. Oh, harus di situ aku bekerja Tuhan. Kalau nggak di situ berarti bukan bukan itu yang aku mau Tuhan. Aku nggak mau. Oh, harus begini Tuhan, kita beratur Pak Tuhan, mengatur Tuhan harus begini. Nah, kalau kitanya yang menentukan apa yang kita mau, kalau kita yang menentukan, saudaraku, apa yang mau terjadi dalam hidup kita, saudara yang kasih, berarti kita nggak perlu, saudaraku, berkata kepada Tuhan, buat saja apa yang kita mau, nggak perlu berdoa. Haleluya. Mengerti saudara maksud saya? Ya udah, lakukan saja seperti apa keadaannya, risikonya, ya udah hadapi aja. Kalau kita berdoa datang pada Tuhan, kita harus tahu doa kita itu sesuai kehendak Tuhan. Amin. Loh, kok aminnya kurang? Amin. Kalau kita yang mau, terserah kehendak Tuhan atau tidak kehendak Tuhan, nggak usah berdoa, lakukan saja. Jadi jangan salahkan Tuhan ketika apapun yang terjadi dalam hidup kita, itulah Tuhan nggak menjaga aku. Nah, karena yang kita mau, bukan Tuhan yang mau. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Nah, kalau Tuhan yang mau, Ia pasti bekerja menolong kita, membuat kita makin hari makin baik. Tahir bagi orang kusta ini, saudaraku, ya tidak penyakit kusta lagi. Demikian kalau Tuhan mau, hidup kita akan selalu makin baik, makin baik. Kalau ditempatkan bekerja di satu tempat, artinya hidup kita pasti makin baik. Kalau kita ditaruh di satu kota itu, maka hidup kita di situ menjadi berkat. Kalau kita dibawa ke satu tempat, di situ hidup kita boleh membawa berkat. Haleluya. Itu yang Tuhan mau. Haleluya. Nah, kalau kita mendapat berkat, kita boleh bersaksi tentang berkat Tuhan kepada orang lain. Kalau kita disembuhkan Tuhan, bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan penyembuh kita, kita bisa bersaksi dan orang lain bisa disembuhkan. Kalau kita dibebaskan, saudaraku, bukan karena memang kok kita baik, kita kok suka mengampuni. Nah, saudaraku, kalau Tuhan sudah mengampuni kita dan kita mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita, saudaraku, kita boleh menyaksikannya kepada orang lain. Aku percaya kau juga bisa mengampuni dia untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita hidup kita baik, bukan karena kita baik, karena Tuhan baik. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, jangan karena kita rajin makan ini, rajin buat ini, rajin buat semuanya, tetapi semua karena kebaikan Tuhan, pertolongan, anugerah Tuhan. Dan kalau kita sadari itu semua karena Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita lebih baik lagi. Amin. Haleluya. Nah, kita perjuangkan sendiri, lelah sendiri, kecewa sendiri karena menanti dengan waktu yang panjang mempertahankan kemauan kita, tapi tidak dijawab karena bukan kehendak Tuhan. Pastikan permohonan dan yang kita imani itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Aduh, capek aku, udah melayani aku, udah berkorban aku, udah kubuat ini, udah kubuat itu. Udah banyak kali korbanku di sidang itu, udah kuat, tapi doaku gak dijawab Tuhan. Kenapa sampai hari ini aku belum dijawab Tuhan? Kenapa sampai hari ini belum ada yang kuinginkan itu terjadi? Kenapa begini? Kenapa begini? Saudaraku, pastikan firman Tuhan berkata, itukah yang dikehendaki Tuhan? Alihkan kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Kalau tadi itu kehendak, ternyata itu kehendakku bukan kehendak Tuhan. Sekarang Tuhan, apa kehendakmu? Tolong aku supaya aku tahu apa kehendak Tuhan lebih dalam lagi dalam hidupku. Terus kita berdoa, ini kehendak Tuhan. Kita berdoa, gak lama Tuhan menjawab doa kita. Amin. Seringnya kita dalam hidup kita karena kita mau, karena kehendak kita, saudaraku, bertahun-tahun kita berdoa, saudaraku, hanya untuk satu perkara, tapi doa kita itu gak dijawab-jawab Tuhan. Seringnya kita mengalaminya. Saya pribadi pun begitu, saudaraku. Saya rasa itu kehendak Tuhan. Kalau saja, saudaraku, selama ini saya sudah berdoa seperti itu kehendak Tuhan, itu kehendak Tuhan, saya tahu itu kehendak Tuhan. Kemudian saya berdoa, saudaraku, dan dijawab oleh Tuhan. Dan sampai hari ini saya katakan masih banyaknya doa saya belum dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Nah, berarti saya
sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan saudaraku, kemajuan-kemajuan saudaraku, dunia di sekitar kita. Oh, maunya begini lagi, maunya begini. Ketika kita lihat hidup orang lain lebih baik, kita pengen juga begitu. Kita tinggalkan kantor kita, bekerja lagi di kantor orang lain itu. Nah, berkat kita nggak pernah bisa sama dengan berkat orang lain. Nah, begitu juga saudara yang kasih Tuhan dengan hal-hal yang lain, termasuk pasangan hidup, ya. Saudaraku, di dalam kehidupan kita banyak hal yang sering tidak bisa kita mengerti kenapa ini belum terjadi. Tetapi kita percaya kalau itu kehendak Tuhan, tergantung saatnya Tuhan saja. Nantikanlah itu waktunya Tuhan. Haleluya. Tapi kalau memang itu kita pertahankan karena kita keras hati, karena kita mau, kita suka, kita mau begitu dah. Nah, itu karena aku mau, itu aku suka, seperti itulah maunya. Pokoknya Tuhan harus jawab aku, pokoknya Tuhan harus jawab aku. Saudaraku, Tuhan gak mau kita saudara binasa karena kemauan kita. Haleluya. Tuhan gak mau kita hilang karena kemauan kita. Tuhan itu Tuhan yang baik. Amin. Haleluya. Tapi Ia mau kalau Ia menjawab doa kita supaya kita bisa menjadi berkat. Aminnya kurang. Katakan pada Tuhan, Tuhan kalau Kau menjawab doaku, aku mau hidupku jadi berkat. Amin. Kalau Tuhan mau menjawab doa kita, artinya supaya kita menjadi berkat. Banyak kehendak Tuhan yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Untuk itulah Tuhan panggil hidup kita dari dosa dan menerima kelayakan oleh pengampunannya dalam penebusan darahnya bagi kita semua. Kita yang sudah menerima dengan iman keselamatan jiwa kita, dan kalau surga pun Tuhan Yesus sediakan untuk hidup yang kekal, pastilah hal yang kita bisa gunakan di bumi untuk mempermuliakan Tuhan juga tentunya sudah Tuhan sediakan. Haleluya. Masakan surga yang mulia untuk hidup yang kekal disediakan Tuhan dan Dia memberikan keselamatan bagi kita yang rela mati di kayu salib. Saudara yang menanggung semua penderitaan supaya saudara dan saya memiliki hidup yang kekal, yang mati supaya saya dan saudara hidup. Masakan untuk kebutuhan saudara di dunia ini, kebutuhan saya di dunia ini, makan pakai saya di dunia, tempat saya bernaung di dunia ini, untuk saya bisa melayani Tuhan di dunia ini, Tuhan tidak sediakan. Haleluya. Nah, percaya kepada firman Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, kita tahu surga pun diberikannya. Mana mungkin Dia tidak berikan kebutuhan kita di dunia ini. Selama itu untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya, saudara. Nah, seringnya saudara yang kasih hal yang kecil pun, saudaraku, saya katakan pada saudara, mungkin saudara yang menyukai warna ungu contohnya. Saudara berdoa, Tuhan, aku berdoa supaya aku diberi hadiah. Aku diberi hadiah warna ungu, Tuhan, di hari ulang tahunku contohnya. Oh, hari spesialku ada seseorang kasih aku warna baju ungu atau sepatu ungu, jam tangan ungu, dompet ungu, tas ungu, tak apalah kita mintain. Semuanya ungu. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ya Tuhan jawab. Amin, saudaraku. Tapi tidak warna ungu. Haleluya. Dia kasih warna merah. Karena Tuhan lihat kita punya sepatu merah dipadukan dengan tas merah, cantik untuk kita. Amin. Nah, ini contoh yang kecil. Amin. Tetapi karena kita mau, saudaraku, suka warna ungu, itu maunya kita warna ungu semuanya. Pasangan sepatu kita warna merah tadi, saudara, yang sudah diberikan orang lain juga kita terima, atau mungkin kita sudah beli, atau bagaimana kita sudah punya, saudaraku, tidak ada. Ketika kita pakaikan warna ungu dan merah, saudaraku, dia kurang pas, saudaraku, maka itu tidak terpakai sepatu kita. Nah, apa yang kita lakukan? Dijawab Tuhannya, tapi nggak sesuai keinginanku. Keinginanku, aku minta ya sama Tuhan waktu itu warna ungu. Ya, warnanya merah. Ya, begitu saudara. Makasih. Tidak bisa kita, itu sering terjadi dalam ini perkara kecil. Amin, saudara. Haleluya. Nah, banyak hal dalam perkara besar
mana saudara, maunya semua sesuai kehendak kita. Padahal Tuhan tempatkan kita di situ supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang itu. Lo kok nggak ada amin? Mikir ya, betul juga kali ya. Haleluya. Nah sering saudaraku hal seperti itu pas kita buka, ya warnanya nggak sesuai. Loh kan dijawab Tuhan. Haleluya. Amin. Nggak selamanya yang kita doakan itu sesuai kehendak kita. Saya minta mobil kok dikasih jam dinding. Amin. Haleluya. Ya nggak sesuai. Ternyata saudaraku dulu saya pernah berdoa, Tuhan perlu mobil untuk pelayanan. Kalau orang lain dapat undian, saya juga bisa dapat undian. Iya saya menang dapat undian, tapi jam BRI. Haleluya. Nah saya berpikir saudara yang kasih Tuhan pada waktu itu, ya orang lain kan, kenapa bukan saya? Di hati saya, saudaraku kita perlu jam di gereja. Amin. Mobil sudah ada. Karena kalau datang yang baru nanti, yang pakainya belum profesional. Amin, saudaraku. Dikasih dulu sebentar lagi baru dikasih yang lain. Amin. Yang penting kita terima kasih Tuhan. Saya sampai terkagum ketika saya terima saudara yang kasih Tuhan. Saya dikasih saudaraku, oh Ibu Pendeta Putekan katanya saudaraku. Oh iya kenapa Bu? Oh gini, sudah lama dicari nama Ibu. Ini rupanya orangnya ya. Oh iya, dia kasih saya buka. Oh jangan. Kenapa Ibu dikasih sama saya? Ini sudah lama Bu dicari orangnya. Rupanya hari ini Ibu datang. Sudah berapa bulan ini dan di sini, tidak tahu yang mana orangnya. Rupanya Ibu hari ini dapat. Amin. Saya pikir aduh kalau dapat kayak gini janganlah cuma jam, maunya yang besar-besar dan. Nah itulah haleluya saudaraku. Nah harusnya kan, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Nah itu saya katakan, makanya kita perlu saudaraku belajar kepada firman Tuhan supaya Tuhan sempurnakan iman kita. Amin. Nah sering begitu sehingga untuk mendapatkan yang kecil kita nggak bersyukur, maunya sesuai keinginan kita, maunya sesuai doa kita, maunya yang ku imani kemarin, maunya yang gini. Iya Tuhan mau kasih, tapi Tuhan kasih dulu yang satu ini. Apakah kita bersuka cita? Tuhan kasih dulu saudara tidak sesuai dengan warna yang kita minta, tapi dijawab Tuhan, tasnya dikasih Tuhan. Andaikan kita bersyukur saudaraku, oh puji Tuhan sudah ada pasangan sepatuku, ada tasku merah, puji Tuhan. Mungkin besok lusa tahun depan waktu yang akan datang jawaban itu datang tepat seperti keinginan kita. Nah saudara minta jodoh bagi yang masih muda, amin. Nah saudara minta Tuhan orangnya ganteng, Tuhan orangnya seperti ini, cantik, Tuhan orangnya seperti ini. Semua tuh saudara mintain. Kemudian Tuhan pertemukan tidak seperti yang saudara minta. Untuk apa? Itu proses kita. Lo gak ada aminnya. Amin. Nah prosesnya saudara yang kasih Tuhan berkata bisa menerima kekurangan. Memang akan datang yang ganteng itu, memang yang datang cantik itu, tapi karakternya harus belajar dulu dari yang ini. Teman seperti ini. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar begitu. Kalau kita tahu itu kehendak Tuhan, jangan menyerah. Amin. Percaya terus, lewati ujiannya. Amin. Nah orang ini ia merendahkan hatinya, datang pada Yesus dan berkata kepada Yesus, ia tidak malu. Amin. Bersimpuh di kaki Tuhan. Tuhan kalau kau mau kau dapat mengakhirkan aku. Amin. Haleluya saudaraku. Nah jadi saudaraku kita juga begitu, mau rendah hati, bersyukur kepada Tuhan, bersuka cita melayani Tuhan untuk menunggu waktu yang Tuhan sudah tentukan. Amin. Iman kita lah yang menarik datangnya kepada kita. Ya, pastikan saya ulangi, pastikanlah pastilah hal yang kita butuhkan di bumi untuk mempermuliakan Tuhan juga sudah Tuhan sediakan. Iman kita lah yang menariknya datang kepada kita.
Sebesar iman kita juga mujizat yang kita terima dalam setiap aspek kehidupan kita. Setiap bidang-bidang kehidupan kita sudah disediakan Tuhan yang baik bagi anak-anaknya. Minta dengan iman sehingga ia sampai kepada kita. Haleluya. Minta dengan iman, sudah disediakan Tuhan. Surga pun sudah disediakan Tuhan bagi kita. Kita harus dengan iman tiap hari, saudaraku, menjalani kehidupan rohani kita, bahwa suatu hari kita sampai ke surga. Amin. Begitu juga dengan berkat itu. Begitu juga dengan jawaban doa kita itu. Tiap hari kita kerjakan keselamatan kita. Tiap hari kita kerjakan, kita doakan, kita berkatakan dengan iman kita dalam doa kita, sampai berkat itu kepada kita. Sehingga sampailah berkat itu kepada kita. Seperti berjalan dengan iman. Amin, saudaraku. Jangan hari ini minta, baunya hari ini ada. Hari ini minta, baunya ada. Nah, semuanya kita harus melatih iman kita. Haleluya. Sehingga yang menjadi kerinduan hati kita, doa kita, keinginan kita yang sesuai kehendak Tuhan, dijadikan Tuhan bagi kita tepat pada waktunya. Amin. Dikatakan firman Tuhan, jadi kita perlu mengenal Tuhan terlebih dahulu agar mengetahui kehendaknya dengan benar, supaya kita tidak jalan di tempat dalam kurun waktu yang panjang. Nah, sering sekali karena kita itu keinginan kita seperti berjalan di tempat, gak sampai-sampai berkat itu sama kita. Doa kita tiap hari itu saja, Tuhan aku mau yang ini, aku mau yang ini. Besok lagi aku mau ini, Tuhan aku mau ini. Contohnya saudara mau bekerja di kantor bupati, Tuhan aku mau kerja di kantor bupati, kantor bupati, kantor bupati, kantor bupati. Saudara jalani kantor bupati, padahal kantor Unima Tuhan sediakan untuk saudara. Itu contohnya. Amin. Bolak-balik ke kantor bupati, bolak-balik kantor bupati, terus di follow up itu lamaran saudaraku. Kemarin kita masuk kantor lamaran. Oh, kita bagi kita, oh tapi saudara tuh ada di situ, kita bagi ini, kita bagi itu. Amin. Padahal saudaraku, Tuhan tidak sediakan di sana. Kenapa? Karena di mana hidup kita ini bisa menjadi berkat, di sana Tuhan mau pakai kita. Haleluya. Nah, kita tak minta kok, kita suka di kantor bupati, kenapa dan di kantor Unima? Karena Tuhan mau di situ. Saudara bersyukur, oh ternyata Tuhan tidak di kantor bupati, kantor Unima Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Itulah contohnya. Begitu aku mau yang hitam Tuhan, aku mau yang hitam Tuhan, yang kulitnya hitam, yang manis Tuhan, yang lurus rambutnya. Padahal Tuhan kasih sama kita yang putih lebih bagus. Amin. Haleluya. Nah, sering sekali kita menemukan kalau kita jalan di tempat, kita nggak gubris saudaraku, yang apapun yang terjadi. Saudara, walaupun mungkin Tuhan sudah perlihatkan, oh Tuhan bukan yang itu, salah ini, aku nggak mau menyimpang ke kiri, aku harus fokus, aku harus fokus, aku harus fokus. Fokus pada yang salah, padahal Tuhan sudah sediakan di samping. Haleluya. Haleluya. Nah, seringnya begitu dalam hidup kita, karena kita memang kehendak kita, keinginan kita nggak puas kalau nggak dapat itu. Maunya ya saudaraku, kita harus mengenal kehendak Tuhan. Amin. Amin. Tuhan mau supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ketika kita sudah terima apa yang diberikan Tuhan sama kita, ternyata ini yang lebih baik. Syukur Tuhan. Banyak rupanya bajuku ungu, banyak rupanya tasku ungu, banyak rupanya sepatuku. Kawan sepatu merahku ini belum ada. Tuhan baik kali kau Tuhan. Ternyata Tuhan lebih ngerti kebutuhanku daripada aku sendiri. Haleluya. Haleluya. Nah, karena Tuhan menjawab doa sesuai kebutuhan kitanya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudaraku. Tapi bukan sesuai kemauan kita. Mengerti saudara bahasa saya? Amin. Tuhan menjawab doa saudara sesuai kebutuhan kita, bukan sesuai kemauan kita. Amin. Orang kusta ini perlu sembuh. Untuk apa? Ia menjadi berkat, untuk diberitakan kepada imam. Amin. Dalam perikop ini dijelaskan, pergilah kepada imam. Amin, saudaraku. Jangan kau kasih tahu sama siapa-siapa. Kasih tahu dulu sama imam. Kenapa dia mesti dikasih tahu sama imam? Saudaraku, supaya kalau orang lain nanti udah lebih dulu tahu, saudaraku, bisa mengumbar bahasa jadi salah. Kalau kasih tahu dulu sama imam, imam yang menghukum dulu. Dia tidak boleh bertemu dengan siapapun yang mengucilkan dia datangi dulu.
Bangsa Israel dalam hukum Taurat, saudaraku, menganggap orang sakit kusta itu hukuman Tuhan. Maka imam harus mengucilkan dia. Hitungan hari, sesudah ini, dia diperiksa oleh imam itu sendiri. Apakah dosanya sudah diampuni, makanya bisa disembuhkan, makanya bisa sembuh, boleh kembali bergabungkah atau tidak. Haleluya. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, di dalam hidup kita ini sering kita seperti ini. Jangan kita yang mau, jangan sendiri. Kita capek sendiri, lelah sendiri, tapi apa yang Tuhan mau. Kalau itu Tuhan kehendaki, saudaraku, maka iman kita pasti menghasilkan. Amin. Galatia 5 ayat 6. Galatia pasal 5 ayat 6 kita baca sama-sama, saudaraku. Dapat? 1, 2, 3 ya. Sebab bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Kalau ada kasih, iman kita pasti dinyatakan. Kalau kita mengasihi, dikatakan mengenal kasih Tuhan, karena iman kita bisa bekerja karena ada kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Seorang anak Tuhan yang tidak egois tapi mengasihi, pasti imannya berhasil. Amin. Amin. Jadi kalau kita mau nama Tuhan dipermuliakan dalam jawaban doa kita, itu pasti berhasil. Kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, bukan untuk kesombongan diri, bukan untuk saudaraku membanggakan diri, bukan supaya kita saudaraku dipuji-puji, tetapi supaya nama Tuhan dimuliakan. Baru dijawab Tuhan. Haleluya. Supaya orang kampungku bilang aku hebat, aku merantau. Oh, aku hebat, aku bisa bekerja di sini. Oh, supaya orang bilang aku itu memang pintar. Oh, saudaraku, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Ketika nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan memberi kepada kita lebih dari yang kita minta. Haleluya. Jadi seperti orang kusta ini datang merendahkan hati, dia mengenal Tuhan, dia percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan, maka ia menerima jawaban doanya sesuai kehendak Tuhan. Kata Tuhan, jadi kepadamu seperti yang kau mau. Aku mau, jadilah kau tahir. Hari ini kiranya Tuhan mau dan menjawab doa-doa kita. Amin. Haleluya. Poin yang ketiga, iman membutuhkan pengetahuan, kuasa atau otoritas. Kita harus mengenal kita bicara dengan siapa. Orang itu siapa? Amin. Haleluya. Orang itu siapa? Itu kawan lawan bicara kita. Kita harus tahu siapa lawan bicara kita. Siapa yang sedang memberi perintah kepada kita. Siapa yang akan mengatur hidup kita. Kita harus kenal. Haleluya. Nah, kalau kita kenal saudaraku, maka kita tahu apa kuasanya, apa wibawanya, apa otoritasnya. Sehingga ia berhak berbicara begitu kepada kita, sehingga ia harus melakukan hal itu, mengatur kita. Kan saya katakan pada saudara, banyak pendeta di luar sana, di Indonesia ini, di seluruh bumi ini banyak pendeta. Tapi kan tidak bisa sembarang pendeta itu mengatur hidup saudara. Kau pergi melayani di sana. Kau sana, kau hari di sana. Kan gak begitu kepada saudara. Amin. Saudara pelayan-pelayan Tuhan, PKS, pemimpin sektor, pelayan pemuda, guru sekolah minggu, yang mengatur pelayanan saudara, sehingga saudara didengarkan oleh orang lain dimanapun saudara berdiri. Saat saudara berkhotbah, melayani kelompok sel, melayani doa puasa, melayani doa syafaat, melayani pemuda, melayani sekolah minggu, karena diatur, diberikan wibawa dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia cabang Kota. Amin. Mana bisa saudara, aku mau pergi di gereja sana lebih banyak, kita mau bicara di sana. Oh, mana perkumpulan orang-orang anak-anak Tuhan, mari jadi di sini. Kita mau pelayan Tuhan, datang jadi di sini. Orang kira sesat. Siapa dia? Amin. Haleluya. Ada otoritas yang mengatur hidup saudara, sehingga apapun yang saudara lakukan, ketika saudara berdoa di sana, orang itu bisa sembuh. Amin. Saudara melayani, menyampaikan firman Tuhan di sana, firman Tuhan itu diaminkan oleh jemaat Tuhan. Haleluya. Seperti contohnya hari ini, kita ibadah minggu di banyak tempat.
saudaraku. Saudara di banyak pelayan-pelayan Tuhan, saya atur mulai dari hari Jumat, semua sudah diatur. Si anu menyampaikan firman Tuhan, si anu melayani pujian, si anu main musik.